15 tahun yang lalu ketika saya pertama kali belajar behavioral science dan neuromarketing ya, saya ngelihat sebenarnya marketing lebih banyak sibuk dengan ngomongin apa yang kita mau lakuin gitu ya. Jadi contoh misalnya di media planning kita sibuk untuk pelajarin technical hal-hal teknikal ya. Kalau di media planning TV gitu ya, kita ngomongin reach, ngomongin frekuensi, affinity gitu ya, GRP, TARPS dan lain sebagainya. Kalau di digital kita ngomongin apa? CPI, CPM, CPO, CPA, ad ranks gitu ya, retargeting, lookalike audience, RNF gitu ya dan lain sebagainya ya. Which itu semua penting gitu ya. Tapi kita banyak yang fokusnya hanya ke teknisnya ketimbang untuk ngerti apa sih di balik ini gitu. Kenapa ini penting? Di balik itu apa gitu ya. Di kreatif juga sama gitu. Di kreatif itu banyak yang mikirin mau ngomong apa, gimana ngomongnya gitu ya. Ceritanya gimana, talentnya siapa nanti, film directornya siapa, DOP-nya siapa gitu kan, editingnya gimana gitu ya. Dan lain sebagainya, segala sesuatu yang teknikal gitu ya. Nah, lalu saya mikir gitu, pada akhirnya ini kan sebenarnya kalau kita ngomongin marketing kan tentang konsumen gitu. Kita bisa ngerencanain apapun gitu ya, tapi perencanaan itu harus berangkat dari pemahaman tentang konsumen itu tadi gitu. Konsumen itu bakal mikirnya gimana sih, karena gimana pun atau apapun yang kita rencanain, pada akhirnya kejadiannya di benak konsumen. Influence itu tidak terjadi di media, tapi di benak konsumen. Maka dari itu saya pikir butuh ngerti nih konsumen tuh mikirnya gimana sih, otak konsumen tuh bekerjanya gimana sih, kalau media placementnya kayak gini nanti impactnya gimana sih, ada hal lain nggak yang berpengaruh ke gimana konsumen mikir, ambil keputusan dan lain sebagainya. Ya udah, terus habis itu saya belajar terus gitu ya, dan ketemu ya behavioral science, neuromarketing, terus masuk ke fisiologis, biologis, ternyata semua genetik gitu ya, semua ternyata berpengaruh gitu untuk ngerti gitu ya, psychological state dan gimana kita behave tergantung banget sama hal-hal fisiologis biologis gitu ya. Misalnya contoh gitu ya, anak-anak versus remaja versus dewasa versus orang tua gitu ya, itu cara mikirnya beda gitu ya. Pengambilan keputusan terhadap sesuatu yang berisiko itu beda gitu. Pertama karena prefrontal cortexnya berbeda. Yang udah ya ini secara fisiologis biologis ya. Jadi bahwa memang kalau belum dewasa, belum 20 tahunan, itu prefrontal cortex itu adalah otak yang adanya di depan sini di dahi gitu ya. Itu belum tumbuh sempurna. Padahal itu adalah kalau saya nyebutnya itu remnya kita untuk melakukan hal bodoh gitu. That's why makanya anak-anak itu bisa joget-joget di depan orang. Begitu kita dewasa, kita nggak joget-joget kan di depan orang, kecuali kita punya keterbelakangan mental, mohon maaf gitu ya. Nah, tapi itu tadi karena kita udah punya rem, begitu kita dewasa kita punya rem. Lo kalau joget-joget di depan orang itu akan kelihatan kayak orang gila, kayak orang bodoh dan lain sebagainya. Jadi itu tadi, dan yang belum tumbuh dewasa gitu ya, bahkan masih remaja, itu masih bisa bikin keputusan ngawur, makanya banyak masuk narkoba, seks bebas segala macam, karena remnya masih belum pakem gitu ya, masih sedang dibentuk gitu. Jadi itu membuktikan bagaimana manusia mengambil keputusan, dan ini bukan cuma soal hidup sehari-hari ya, termasuk keputusan-keputusan yang berimpact ke bisnis itu bergantung banget sama hal-hal kayak gitu. Belum lagi hormonal, semakin kita tua, kadar testosteron kita turun. Testosteron itu sering disebut sebagai agresif hormon yang membuat kita berani ngambil resiko dan lain sebagainya ya. Jadi akhirnya makin tua makanya makin nggak berani ngambil resiko gitu ya. Bisa bagus bisa jelek gitu ya. Untuk jual produk-produk yang risk taking nggak berani. Tapi menariknya adalah untuk produk-produk yang justru mengeliminate kekhawatirannya kayak produk, kesehatan, obat, vitamin segala macam, jadi lebih masuk karena dia mulai mengkalkulasi risiko gitu ya. Nah, terus juga semakin tua itu kadar kortisolnya naik gitu ya, setiap pagi makin tinggi, makanya makin nggak berani lagi, lebih gampang. Kortisol ini anyway sering dibilang sebagai hormon stres ya, walaupun tidak tepat-tepat banget, tapi kurang lebih gambarannya ya segitulah ya. Akhirnya banyak pikiran dan sebagainya. Nah, sehari ini saya mau bahas satu hormon yang menarik banget, yang selalu diomongin gitu ya. Sebenarnya istilah hormon pun nggak tepat, ini lebih tepat disebut sebagai neurotransmitter. Ini adalah cairan
atau zat yang keluar ketika neurons itu ketemu untuk satu fase gitu ya. Namanya dopamin. Nah, sering kan banyak nih orang ngomong dopamin gitu ya. Dibilangnya di awal saya belajar neuromarketing, saya ikut-ikutan salah seperti banyak orang. Karena dopamin itu sering banget disebut sebagai happy hormone, hormon kebahagiaan. Kalau kita bahagia, dopaminnya keluar dan sebagainya. Sayangnya enggak. Begitu saya belajar lebih dalam lagi, saya nemuin bahwa dopamin itu, setidaknya menurut penelitian terakhir ya, mudah-mudahan sumber saya nggak salah gitu ya, dopamin ini bukan hormon kebahagiaan gitu, tapi yang benar ini adalah hormon yang ngedorong kita untuk expect sesuatu, dan ketika kita ngebayangin atau expect atau anticipate sesuatu, ini dopamin yang bermain dan ini yang membuat kita kejar yuk. Jadi kita jadi punya dorongan, punya urgency, dan maka dari itu dopamin dikenal sebagai hormone of wanting more. Kita pengen lebih gitu ya, selalu mau yang baru, mau yang lebih, mau dan lain sebagainya. Tapi kenapa nggak bisa dibilang hormon kebahagiaan? Kan kalau kita mau sesuatu kan kita dapetin sesuatu. Kalau kita dapetin sesuatu yang kita mau kan kita bahagia gitu ya. Benar gitu ya. Tapi di situ menariknya, ketika kita pengen motor baru, dopamin yang dorong. Yuk beli motor baru ya. Begitu kita beli, dopamin nggak bertahan lama. Masih ada dopaminnya ya, tapi mulai turun. Karena bukan dopamin yang membuat kita mensyukuri bahwa akhirnya kita punya motor baru gitu ya. Dopamin masih akan ada, lebih untuk ngedorong kita untuk anticipate atau expect sesuatu dari motor yang baru itu tadi. Jadi lebih keren, jadi lebih bisa pamer, jadi bisa ngebut dan sebagainya. Tapi ini lebih untuk mengembangkan dari bayangan yang udah ada di awal ketika kita pengen motor ini gitu ya. Jadi begitu kebeli, dopamin masih ada untuk dorong ekspektasi yang lebih lagi dari motor ini, tapi nggak lama karena abis itu kita membuktikan dan abis itu ya sudah gitu, dia berkhianat, si dopamin ini berkhianat, dia hilang, kita nggak excited lagi. That's why makanya beli apapun kita excited di awal, lama-lama turun. Nah itu dia, karena dopaminnya mulai hilang. Beli apapun, mau beli mobil baru, gadget baru, laptop baru, punya pacar baru, buka restoran baru, awalnya kita excited, lama-lama kita turun. Handphone masih baru, disayang-sayang gitu kan, tempatnya bagus gitu, makin lama dilempar gitu kan. Jadi itu tadi, karena dopamin udah mulai turun, excitement dari ekspektasi tentang apa yang kita bisa dapat dari sini tuh mulai turun gitu ya. Nanti ketika udah hilang, dia bisa balik lagi gitu, tapi baliknya lagi itu kalau dia udah main ke tempat lain dan lain sebagainya gitu ya. Nah, impactnya untuk marketing apa? Pertama, secara ada istilah namanya impulsive buying ya. Impulsive buying ini adalah pembelian spontan yang gak direncanain. Jadi dopamin ini yang bikin kita impulsif gitu ya, bikin kita mau dong gitu kan. Pernah dong kita nggak berencana beli apa-apa, jalan-jalan ke mall, pulang nenteng sesuatu, kita beli sesuatu gitu ya. Itu impulsif gitu ya. Kebutuhannya diciptakan sebegitu cepat gitu ya. Dan keputusannya pun diambil cepat dari momen ketika kebutuhan itu mulai dibentuk gitu. Atau pernah juga kita lagi consider beli sesuatu, kebutuhannya udah ada gitu, tapi kita belum merasa waktunya untuk ambil keputusan, belum yakin nih, masih timbang sana timbang sini, kayaknya masih akan lama gitu ya. Tapi tiba-tiba ngelihat begitu kita ke toko, nggak sengaja ya ke toko, terus habis lihat itu, terus kita langsung beli gitu. Nah itu juga impuls gitu. Nah itu di drive sama dopamin gitu ya. Itu semua dorongan dopamin. Ketika kita lihat sesuatu yang menarik, dopamin bekerja untuk bikin kita di dreaming, wah nanti kalau gue punya bisa gini nih, wah nanti kalau ini bisa begitu dan lain sebagainya gitu ya. Dan bayangan itu yang bikin kita pengen beli karena ada ekspektasi atau antisipasi dari apa yang bisa terjadi kalau kita punya gitu ya. Nah pernah juga dong kita pasti pernah beli sesuatu apalagi secara impulsif gitu ya. Lalu baru beberapa waktu kemudian, bisa baru beberapa jam, beberapa hari, beberapa minggu, terus habis itu kita nyadar bahwa sebenarnya gue nggak butuh-butuh amat ini, gue nyesel kenapa ya gue beli ya kemarin ya gitu. Nah ini juga salah satu ulahnya si dopamin. Dia bikin daydreaming yang keren-keren, bikin kita yuk beli. Begitu dibeli baru dopaminnya hilang, pergi, otak sadar kita mulai mengkalkulasi, ternyata gini doang ya, ternyata nggak seindah bayangan di awal ya, dan bikin kita menyesal. Ini lepas dari kualitas produknya bagus apa enggak, karena memang dopamin itu tugasnya atau fungsinya atau kerjaannya adalah bikin daydreamingnya jadi makin asik, ngebayangin sesuatu yang bahkan lebih keren dari yang kita bisa deliver gitu ya. Jadi itu tadi, ketika nggak bisa nemuin untuk dibayangin, ya udah, terus habis itu dia hilang, pergi. Nah, gimana brand bisa memanfaatkan dopamin khususnya dari sisi impulsif? Pertama adalah bikin marketing activity yang nge-trigger dopamin gitu ya. Contohnya apa? Bikin dopamin terbang tinggi, ngebayangin dengan cues ada. Jadi kita fokus untuk ngebangun cues supaya supaya otak kita
itu dapat bahan untuk dopamin itu bisa ambil bagian, untuk bisa ngebayang, oh ini ntar bisa gini, bisa gitu dan lain sebagainya gitu ya. Sehingga orang create urgency bahwa wah gue harus punya nih karena di bayangan gue ini keren banget dan lain sebagainya gitu ya. Cuma yang harus hati-hati adalah kita harus juga create actual experience-nya juga harus sejalan sama cues yang kita bangun di depan. Karena kalau kita cuma create cues untuk bikin orang daydreaming tapi aslinya itu enggak, akhirnya jadi overselling. Kita jadi over promising under deliver gitu ya. Terus orang akhirnya jadi nggak mau balik lagi gitu. Dan bahayanya sekali kita nyesel, dopamin tuh sulit untuk datang lagi gitu karena nggak deh, yang itu udah nggak deh gitu kan. Setidaknya tidak dalam waktu dekat gitu ya. Nah terus yang kedua adalah loyalty gitu. Ngerti bahwa dopamin itu pengkhianat sejati gitu ya. Jadi kalau ngomongin loyalty, dopamin ini musuhnya. Dopamin itu datang bikin bayangan bahwa rumput tetangga selalu lebih hijau gitu ya. Tapi lalu hilang. Dia habis itu hilang. Kalau udah punya terus habis itu hilang. Dan ketika hilang bukan cuma hilang gitu aja, bisa balik lagi nanti suatu saat ketika udah lama gitu. Tapi goda dulu ke brand yang lain dulu, dia cobain yang lain dulu gitu. Karena memang hormone of wanting more, jadi selalu pengen lebih gitu ya. Contohnya kalau kita punya mobil motor gitu ya, awalnya kita pengen udah deh punya awal-awal kerja ya, atau bahkan masih kuliah punya motor bebek bekas aja kayaknya udah oke deh ya. Setelah punya pengen punya motor sport baru lagi gitu ya, udah punya pengen punya city car, abis itu naik lagi pengen entry level MPV, abis itu naik ke SUV itu sedan mewah, terus naik nggak ada habisnya gitu. Sulit ditolak karena begitu ditolak nggak hilang dia. Bayangan itu masih kesimpan karena kita belum buktiin, kita belum memuaskan antisipasi atau ekspektasi itu tadi gitu. Jadi dia cuma hilang sebentar, tapi nanti muncul lagi gitu ya. Jadi itu bahaya dopamin. Nah, gimana brand bisa manfaatin? Yang pertama adalah selalu ciptain hal yang baru. Karena dia orang akan cenderung mau yang lebih. Jadi kalau kita nggak nyiptain hal yang baru, akhirnya dia akan cari hal yang baru dari merek tetangga gitu ya. Gue pindah aja deh ke sana, gue ke sini deh, ini kayaknya menarik dan sebagainya. Caranya macam-macam, bisa bikin varian baru, iklan baru, product extension baru, rasa baru dan lain sebagainya, desain baru gitu ya. Nah, terus habis itu yang terakhir untuk dari sisi apa yang kita bisa manfaatin tentang dopamin ini, segmentasi ini paling menarik sebenarnya. Jadi faktanya dominasi dopamin di tiap orang tuh beda-beda. Ada orang yang bisa sebegitu didominasi oleh dopamin, ada yang juga enggak gitu ya. Yang punya kecenderungan untuk didominasi dopamin dengan lebih kuat itu disebut dengan dopaminergic. Jadi ada dopaminergic person, artinya orang-orang ini cenderung gampang banget untuk dibikin pengen lebih gitu ya. Mereka cocok jadi innovator ya, karena dia selalu pengen lebih, dia punya self drive, nggak perlu orang lain untuk motivasi gitu. Semuanya dari dalam, internal motivationnya kuat banget gitu ya. Nggak pernah puas karirnya, makanya naik terus gitu ya, relatif lebih baik gitu ya. Dia berani ambil tantangan, ngedorong dirinya untuk mewujudin gitu ya. Tapi nggak loyal. Jadi kalau nggak ada mainan baru, dia akan pindah gitu ya. Nah, orang-orang dopaminergic ini visioner, kreatif, seru, dynamic, menyenangkan, spontan, nyobain, ayo cobain. Ada hal baru nggak perlu terus, ayo deh gitu ya. Tapi nggak setia gitu ya. Jadi kalau dalam kehidupan sehari-hari, orang-orang ini punya kecenderungan untuk selingkuh lebih tinggi dibanding orang-orang non dopaminergic gitu ya. Jadi ini bahkan bukan untuk bisnis doang, tapi untuk hidup sehari-hari juga. Nah, bayangin bahwa ada orang kayak gitu, kalau disegmentasi akan beda banget gitu ya. Karena ada kelompok yang bertolak belakang 180 derajat yang selalu puas dengan apa yang ada, selalu bersyukur dengan apa yang ada gitu ya. Kalau nggak tahu, kita nggak bisa manfaatin hal kayak gini in a positive way ya. Nah, gimana brand bisa manfaatin? Pertama, khusus untuk brand-brand tertentu di mana dopaminergic ini jadi driver untuk engage sama brand gitu. Misalnya brand-brand risk taking ya, Apple gitu, Red Bull itu kan risk taking gitu ya. Atau bahkan Nike gitu ya. Maka nyasarnya sebenarnya kalau menurut saya di segmentasi itu ada segmen dopaminergic harusnya, yang orang-orang ini akan bisa dipuasin gitu, ketimbang orang-orang yang ya udahlah gua puas dengan yang segini gitu ya. Jadi kalau kita ngerti bahwa kaum dopaminergic itu punya karakter dan kegelisahan yang beda, maka kita bisa serve sedemikian rupa supaya ini lebih sesuai gitu. Jadi sebegitu gedenya peran dopamin. Nah, kesimpulannya marketing harus ngerti orang, satu, melebihi mengerti technical marketing itu sendiri gitu ya. Terus karena pada akhirnya segala bentuk marketing inisiatif itu berakhir di benak konsumen, maka dari itu makin kita kedorong harus ngerti orang. Dan kita sudah membuktikan bahwa dopamin
itu salah satu neurotransmitter atau orang umum nyebutnya hormon, itu bisa berperan amat sangat besar gitu ya, untuk menentukan psychological state kita, dan belum lagi ada ratusan psychological bias gitu ya, ada banyak hal fisiologis dan biologis faktor yang berperan. Jadi marketing, bisnis, produk apapun harus semakin lebih ngerti manusia.